agak lain juga ini kakak ini. Loh, justru karena saya adalah orang yang normal, saya nggak gampang percaya sama orang. Ketika kamu bilang bahwa kamu itu adalah orang yang berilmu, saya kan itu kan Oke. cuman klaim. Katanya kakak orang normal. Kakak kalau normal harus memahami on cam enggak, itu yang penting bisa ngomong gitu, bisa berbicara Oh enggak, gitu, bisa diskusi nggak gitu. bisa karena kebanyakan sosial media ini orang sudah on cam saja banyak menghujat dan banyak menipu, apalagi orang tidak on cam. Saya belum bicara dibilang penghujat, enggak seperti apa Aduh, yang pikir. kamu ngerti nggak sih? Ngerti lah Kak. Banyak orang. Kalau kamu ngerti dengerin. Gimana mau diskusi sama saya bahasa Indonesia aja kamu gagal paham loh. Saya suruh kamu open cam. Kenapa? Saya tidak gampang percaya orangnya. Kenapa? Pertama, umat Kristen banyak yang berbohong, suka berbohong. Yang kedua, sedangkan sudah buka cam saja masih menghujat terang-terangan, apalagi yang tutup cam. Makanya saya minta kamu open cam supaya jelas kamu itu orang yang jelas ada. Ya, kami kan keturunan Paulus, ya otomatis lah ngapain on cam gitu. Oh, jadi keturunan Paulus itu nggak berani gitu? Iya, kan palsu kan. Ajaran kami palsu ya. Oh, jadi gitu. Sudah mengakui kalau ajaran Paulus itu ajaran palsu. Ya palsu bagi orang yang menilai palsu, tapi kalau kamu nih nggak konsisten ini orang aneh teman-teman ya. Dia yang mengatakan ajaran palsu, tapi dia kemudian mengingkari. Kita itu hanya bisa bicarakan apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang ada pada diri orang. Karena kita itu pasti tahu apa yang ada pada diri kita. Nah, kalau kamu laki-laki sejati, ngakunya berani pikul salib, harusnya kamu nggak takut buka cam. Saya nggak takut itu pikul kayu salib. Ya silakan. Ya sudah silakan buka cam. Kamu udah bisa buka cam, silakan. Janganlah paksa begini loh Kak. Ya udah turun. Jangan main paksa, tidak boleh. Ya sudah turun, silakan turun. Agak lain juga kakak. Ya ini komal teratur. Tahu nggak kamu? Yang tidak punya aturan itu cuma hewan. Iya, tapi kebanyakan di mana naik ini. Ya silakan turun. Nggak usah banyak cerita, nggak ada guna. Ya kalau nggak bisa turun bilang dong, kayak kucing naik nggak bisa turun kamu. Kenapa ya rata-rata mereka ini pengecut semua ya? Apa mereka tuh nggak pede sama Tuhannya ya? Oh, atau mungkin mereka tahu dulu Tuhannya nggak bisa menyelamatkan diri, maka mereka tahu kalau mereka tidak terselamatkan kalau mereka tuh membicarakan kebenaran untuk mereka kali ya. Udah bicara agama, kau tetap jadi PSK dulu aja, Rifa. Itu mama kau itu, bukan aku. Udah turun dulu, kau urus mama kau yang di micet itu dulu. Mama kau yang kerja micet, kok aku yang ketuduh. Jadi kalau ada orang yang nuduh perempuan lain PSK, biasanya itu orang yang sakit hati karena kelakuan mamahnya sendiri. Mungkin mamanya itu kerjanya itu, jadi dia nyerang orang lain gitu loh. Yaudah, Sansret. Silakan Sansret, bertanya aja. Kenapa kalau Tante Rifa ditanya nggak mau jawab? Ya udah, kalau nggak mau, misal gini Sansret ya. Kalau kau kusuruh bertanya tapi kau bilang aku nggak mau menjawab, kau turun. Ngapain di sini? Justru kusuruh kau bertanya, tapi kau nggak mau bertanya, tapi malah playing victim, turun di sini. Di sini tidak ada paksaan. Kan ada tombol exit tuh, keluar gitu. Kan gampang kan? Silakan Cancet. Gencet. Silakan bertanya, bukan curhat. Di sini jangan curhat. Di sini tempat bertanya. Di sini Bunda Gembala menjawab pertanyaan Oten Antikristus. Silakan. Waduh, umat Oteng ini bertanya aja susah ya. Oteng ini bertanya susah sekali, apalagi menjelaskan nih. Yaudah, udah kau sana aja dulu, standby. Joker 23, kapan matinya Mbak? Udah duluan Tuhan lu yang mati, 3 hari baru bangkit. Itu pun katanya, nggak tahu ya, iya apa enggaknya, masih belum dicari tahu. Ya bertanya aja Sunset, kalau nggak turun, jangan isi slot kami yang ditempati oleh orang lain ini ya untuk buang-buang waktu. Udah gue mau nanya ini. Kan. Oke. Apakah nama surat boleh diganti atau tidak? Apakah nama surat mau diganti juga nggak apa-apa. Misal kalau gue bilang aku membaca surah Al-Baqarah, kalau gue bilang gue baca surah Alif Lam Mim, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak berdosa. Aduh, ngarang bebas kau ini. Ajaran baru ya. Kristen ini kenapa ya dungunya itu kok maksimal banget dungunya gitu. Pertama,
Kau bertanya, ku jawab, lalu kau bilang aku ngarang bebas. Yang ngarang itu ketika mengatakan penyalipan karya iblis tapi diridhoi Tuhan. Nah, itu baru karangan bebas. Kalau aku bilang tidak ada salahnya kami menyebut Quran surah Al-Baqarah dengan aku mau membaca Quran surah Alif Lam Mim, nggak masalah. Ya kalau memang kau bisa buktikan kami berdosa melakukan itu, ya kau tunjukkan data lah. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu boleh, segala sesuatu yang ada perintahnya berarti itu harus dilakukan. Jadi oteng-oteng ini karena nggak punya aturan baku dalam agamanya, jadi nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa yang dimaksud dengan larangan, apa yang dimaksud dengan boleh loh. Gini loh, kalau yang mengarang itu tuh adalah Tuhanmu. Contoh Lukas pasal 24:46. Dikarang bebas sama Tuhanmu tuh. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Dicari tahu di kitab sebelumnya, ndak ada. Nah itu baru ngarang bebas. Aku rekam ya. Tuh, rekam. Saya ulang. Yang mengarang bebas itu terindikasi dalam Bible orangnya bernama Yesus. Kenapa? Dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46 Yesus mengarang aja ayat baru yang tidak pernah ada. Apa ayatnya? Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Setelah di cross check secara akademik, tidak pernah ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Kalau ada silakan cari tahu ayatnya. Aku berhenti jadi apologet kalau ditemukan tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga di ayat kitab Perjanjian Lama. Kalau tidak ada berarti ngarang, nepo, ngebohong, merubah-rubah firman Tuhan, menghina Tuhan, dusta, takia, Korintus. Tuh, catat, foto, rekam. Tuh. Seperti itu, saudaraku. Ya, cancet. Ini lagi. Laporkan ke kantor polisi. Kalau saya salah, silakan. Saya bisa buktikan di pengadilan bahwa memang nggak ada tertulisnya begitu. Sesuai definisi dong kalau ngomong. Gini. Mengatakan sesuatu yang kan tidak ada itu adalah bohong, dusta. Kan bisa. Kepo. Kamu kan bilang bisa diganti. Kalau sapi betina diganti jadi kuda betina boleh nggak? Ya alasannya apa? Kan nggak ada di situ tertulis tentang kuda betina. Berarti kau kan mengadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Kalau aku bilang Quran surah Alif Lam Mim, memang awalnya itu dibaca dengan Alif Lam Mim sesuai dengan esensi lah. Contoh kayak gini, mamaku perempuan, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Tiba-tiba aku bilang, mama cancet, siapa namanya? Kulit bopak-bopak. Padahal nggak ada kulit bopak-bopaknya, berarti kau memfitnah. Nah, Quran kami misalkannya, atau kau bilang kuda betina, ada cerita tentang kuda betina dalam Al-Quran itu, ya nggak apa-apa. Karena memang ayat itu menceritakan tentang kuda betina, apa masalah? Tapi tidak ada pembahasan tentang kuda betina di Quran itu, di surah itu, lalu kau bilang, berarti kau mengibul kau. Udah kebiasaan di Kristen mungkin mengibul. Jadi kok di OTN itu kalau ngomong tuh kebiasaan ngibul. Kau kan bilang bisa diganti. Kau kan udah bilang. Ya diganti kan sesuai dengan esensinya. Contoh, nama kau pun bisa ku ganti. Contoh, ciri-ciri kau, hidung kau peta, muka kau kotak. Nggak apa-apa aku panggil, cancet. Muka kotak. Itu sesuai esensi. Artinya apa? Memang mukamu kotak. Kalau aku dipanggil orang manis ya memang aku manis. Sesuai dengan esensi lah. Kalau manggil nama orang, kau panggil misalnya ada laki-laki, kau panggil perempuan, berarti kau berbohong. Jadi kalau mengganti nama sesuatu harus sesuai dengan esensinya. Contoh, ini namanya apa? Pensil alis. Nggak apa-apa aku panggil itu spidol alis, nggak apa-apa. Sesuai dengan esensi. Apalagi bulpen alis, nggak apa-apa, sesuai. Tapi kalau misalnya ada Quran, tidak ada unsur sapi kuda betinanya, kau bilang ganti, berarti kau menipu, berbohong, berdusta kau. Terus kalau ada nabi yang ompong dipanggil ompong boleh dong? Apa tadi kau ngomong apa? Ini noise. Not noise. Tadi kau ngomong apa? Kalau ada nabi yang ompong dipanggil ompong boleh nggak? Iya, kalau ada Tuhan yang cacat boleh dipanggil Tuhan cacat. Contoh tangannya bolong misalnya, nggak apa-apa kau panggil Tuhan tangan bolong, Tuhan tangan bolong. Tuhan yang pernah mati diseret sini woi, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau dia nggak tersakiti, kecuali dia sedih kau bilang kayak gitu. Tuhan tangan bolong sini. Tuhan tangan bolong, ampunilah dosaku. Nggak apa-apa kalau dia nggak marah. Kecuali dia nggak menerima kenyataan. Kalau kau memang membuktikan bahwa ada seorang nabi yang ompong, ya silakan.
Kan sama kayak gini, mama kau misalkannya matanya buta, boleh nggak kau panggil nama mama kau? Mamaku yang buta, di sini buta buta. Itulah Kristen. Kristen tuh nggak diajarkan adab. Kan bertanya dia, boleh nggak kita memanggil dengan kekurangan fisik orang lain? Nah, artinya memang di keluarga dia nggak diajarkan adab. Di adab kita tidak boleh memanggil orang dengan kekurangan fisiknya. Contoh, mamamu misalnya sumbing, iya, kau panggil mama kau, sumbing, sumbing sini gitu kan. Ini kok nggak diajarkan di rumahmu, Sunset? Di gereja nggak diajarkan adab kayak gini. Waduh, parah kali Kristen-Kristen ya. Adab memanggil Ini orang kan aja nggak dari diajarin. jawaban lu, gimana sih? Kan aku Dari ngajarin di cara sini. Jawaban lu, gue Kalau- ikutin. Aduh, kalau- nggak bebas kau ini. Loh, kau kan nanya, berarti kau kan nggak tahu. Aku ngejelasin. Kalau ada Tuhan tangannya bolong, lalu kau panggil dia, Tuhan tangan bolong. Nah, kira-kira sopan nggak kau tuh sama Tuhan kau itu? Nggak sopan. Kenapa? Kau menyerang fisiknya, mentang-mentang tanya berlobang. Nah, terus kau ingatkan dengan masa lalunya. Tuhan pernah mati diseret. Nggak boleh itu deh. Itu menghina dia kau. Mamaku sumbing misalnya kan. Mamaku yang sumbing, sopan kau itu. Aku tanya dulu sama kau, mamaku sumbing, kau panggil sumbing, boleh? Memang nggak ada adab mereka ini. Di rumahnya aja nggak diajarin tata krama dan adab. Itu aja dia nggak tahu loh. Astagfirullah. Dek, panggillah seseorang itu dengan nama yang baik. Contoh, dalam Islam nama itu adalah doa. Contoh, anakku misalnya, nggak akan ku panggil dia, anakku bermulut monyong, nggak akan. Tapi ku panggil dia, anakku yang solehah, anakku yang manis, anakku yang indah, anakku yang baik hati. Lah kalian, Tuhan kalian aja kalian hinakan, panggilnya terkutuk. Tuhan yang terkutuk. Ku tanya dulu, boleh nggak kau Sunset? Misal kalau lagi berdoa gitu, wahai Tuhan yang terkutuk, ampunilah dosa aku. Karena pada faktanya esensi Tuhanmu memang terkutuk. Nah, kalau itu disematkan kepada manusia, menurut kau itu beradab nggak? Nah, di kami itu tidak beradab. Kenapa? Menyebutkan seseorang dengan kekurangannya itu tidak bagus, tapi menyebutkan ke seseorang itu dengan kelebihannya itu mantap. Contoh, asran yang pintar, asran yang ganteng, itu kan keren itu. Asran yang baik gitu. Mana aku bilang pula, asran yang sumbing kataku. Itu namanya nggak normal itu. Memang nggak ada adab kalian-kaliannya. Makanya belajar adab dulu lah. Kristen-Kristen ini belajar adab pada akhirnya sama kita umat Islam ya guys. Karena memang mereka tuh nggak ada adab di dalam kitabnya. Kalau ada nggak apa-apa lah. Buat teman Kristen yang tahu adab dalam agamanya, tolong kita dikasih dong. Apa sih adab di agama kalian tuh? Ada nggak ajaran adab di agama kalian? Kalau ada kita pengen tahu dong. Kalau nggak kalian ajarin kita lah adab di Kristen itu kayak mana sih? Tahu aku nggak ada sih. Tahu aku nggak ada. Aduh. Ya, Bang Agus Kafit, silakan. Dari tadi pengen bertanya kayaknya nih. Assalamualaikum. Gini, kan, aduh gimana Bentar sih? dulu, itu si Agus Kafit mau ngomong, lu diem, Sebentar, gantian, bukan lu aja. masih ada satu. Duh, birahi banget Sisa pengen satu ngomong doang. nih orangnya. Apalagi, Ya, bagaimana kalau dipanggil betis-betis? Kan cuma punya betis doang. yang cuman punya betis doang itu, contoh gini nih, mohon maaf nih ya, misalnya Tuhan yang punya sempak sebiji aja misalnya. Tuhan miskin, sempaknya cuma satu. Itu tuh menurut kau sopan nggak? Sopan nggak menurut kau? Tuhan yang punya celana dalam cuma satu doang. Betis. Ya, nggak ada manusia yang cuma betis doang, nggak ada. Tapi kalau manusia yang adalah Tuhan yang tangannya bolong ada, yang cuma celana dalamnya cuma satu-satunya nggak ganti-ganti, ada Yesus. Tapi kalau manusia yang punya betis doang nggak ada. Kalau kau panggil betis-betis berarti kau menemukan mayat berarti. Gitu. Oh, jadi gitu. Oh, yang penting nggak berbetis doang lah. Masa jat berbetis? Allah macam apa itu? Jat berbetis Allah macam tidak ada satupun umat Islam tertolol-tololnya umat Islam yang percaya bahwa Tuhan kami itu cuma betis doang. Nggak ada. Itu kan cuma framing kau. Kan harapan kau. Kan tuduhan kau itu. Kan kau membawa premis premise question. Gini loh kalau diskusi itu kayak gini. Misalnya Tuhan berburung misalnya, itu dalilnya ada. Pertama ada kisah Tuhan yang disunat dari ke-8. Dan burungnya tidak pernah hidup dan berfungsi. Terbukti tidak ada literasi yang mengatakan dia pernah menikah. Maka itu bukan fitnah, tapi itu analisis dari tekstual yang ada. Dalam Al-Quran ketika dikatakan sewaktu betis tersingkap, lalu kau simpulkan bahwa itu cuma betisnya doang yang ada. Nah berarti ketika celana dalamnya terbuka dan terlihat penis, berarti kau bilang Tuhan kau cuma punya penis doang. Nah ini kan lucu premisnya.
Ketika ada kisah di dalam Iya, kitab kau, minimal nggak menuhankan betis lah. nggak ada yang loh. Aku bingung, agama apa yang menuhankan betis? Setahu aku ada agama menuhankan manusia berkelamin. Setahu aku adanya agama, ya bentar Bang Agus ya. Ada agama yang Tuhannya itu berkelamin. Itu ada, bahkan berbulu Tuhannya. Setahu aku tidak ada satupun agama di dunia ini secara akademis, secara ilmiah yang diklaim dan mengklaim bahwa Tuhannya cuma betis doang. Tapi kalau Tuhan mati diseret ada. Kalau Tuhan yang punya Tuhan cadangan ada dalilnya. Tuhan yang tangannya berlubang ada. Tuhan yang keluar dari vagina ada. Tapi kalau Tuhan yang aku belum tahu nih jurnal ilmiah ya. Coba kau cari di mana itu data ada Tuhan yang cuman betis doang tuh, atau ada entitas agama yang satu komunal yang mereka mengklaim dan diklaim oleh orang berilmu bahwa mereka penyembah betis gitu. Kalau penyembah penis ada penyembah penis. Ya nggak apa-apa lah menyembah manusia asalkan bukan betis. Ya nggak apa-apa lah menyembah manusia. Jadi kau akui kalau kau nyembah manusia. Tunggu. Berarti kau akui kau nyembah manusia. Wah, betul ternyata kita sama ini ya. Kan ternyata orang loh. Dia yang bilang. Guys, dengar guys. Dia yang bilang, ya nggak apa-apa lah menyembah kepada manusia. Lah, kita konfirmasi. Lah, Tuhan lu manusia. Sekarang saya yang to the framing. Ini Kristen ini gimana cara berpikirnya? Yang bilang menyembah manusia dia, yang dituduh-nuduh kita. Padahal kita nggak bilang dia nyembah manusia, kita bilang ada Tuhan yang berpenis. Ada Tuhan yang keluar dari vagina juga ada. Tuhan yang mati diseret di tombak juga ada. Bahkan yang pernah mati konyol pernah ada loh. Bahkan Tuhan yang pernah ketiduran di perahu pun ada. Tuhan nangis lu ada nggak? Ada Tuhan yang pernah nangis. Tuhan ketakutan juga ada. Katanya Allah nggak berwujud. Kok bisa jadi betis? Di mana itu? Betis, kan ya di mana? Di mana tertulis Allah jadi betis itu di mana informasinya kamu dapat? Coba, kalau saya bicarakan pakai data nih, contoh, Tuhan mati diseret. Ada, Yesus itu kan Tuhan, matinya diseret. Tuhan berkelamin, Yesus itu kan disunat. Masa nggak ada burungnya tapi disunat? Tuhan keluar dari vagina, setahu aku, yang namanya perempuan melahirkan itu, kalau nggak disesar, kalau nggak lewat vagina. Betis yang disingkapkan di akhir zaman itu punya siapa? Betis itu adalah perumpamaan. Kata tangan juga perumpamaan, contoh. Ada istilah asran tangan kanan Unriva. Berarti si asran ini tangan aku. Nah, makanya kalau membaca bahasa langit, bahasa tinggi, itu tidak menggunakan terjemahan. Kalau menggunakan terjemahan, nanti kau percaya bahwa Tuhan pinjam pisau cukur. Masa Tuhan mengerangkai orang melahirkan? Kalau membaca tekstual kitab suci, hanya modal terjemahan, bahaya nanti dek. Contoh, akan ada Tuhan cukur bulu paha. Nih contoh, Tuhan cukur bulu paha nih. Kan aku bilang nih Tuhan berbulu nih ada guys. Nih, kalau tidak mau menggunakan kaidah bahasa Semitik, maka akan ada kaidah Tuhan berbulu pinjam pisau cukur. Ya. Di mana itu ada? Dalam kitab sucinya orang Kristen. Di mana tertulis nih? Tuhan pinjam pisau cukur ya. Ntar. Kita lihat dalam Yesaya pasal 7 nomor 20. Kalau saudara-saudara Kristen kita ini membaca kitab sucinya umat Islam dengan modal terjemahan lalu menyimpulkan sendiri tanpa landasan keilmuan, maka sama saja kamu menelanjangi kitabmu. Contoh, masa iya kamu percaya Tuhan pinjam pisau cukur terus cukur bulu? Tuhan kok miskin banget gitu. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan aja minjam pisau cukur sama raja. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tuh Tuhan sampai bulu pahanya tuh lebat banget kayaknya nih, ya. Jadi bahaya, Bro, kalau kamu memahami kitab hanya modal terjemahan dan tidak mengerti kaidah bahasa, nanti malu kamu. Segereja kamu malu. Kenapa? Akan ada Tuhan yang mengerang kayak orang hamil, akan ada Tuhan melemparkan kotoran, akan ada Tuhan yang berantem tapi kalah. Ini kayak mana konsepnya coba? Maka jangan memahami kitab suci dengan modal terjemahan lalu di framing sendiri. Belajar ilmu linguistik,
Apa itu ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu sorof? Masa iya ketika ada perkataan, aku lelah membanting tulang. Hah? Tulang apa yang kau banting, Ripa? Kan dungu akut itu namanya. Ya. Ya, Agus Kafit, silakan Agus Kafit. Tadi itu adalah contoh serigala berbulu domba yang nyungsep karena ketabok. Terkaing-kaing turun terkengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada pertanyaan? Pertanyaannya gini Kak, pertanyaan saya kan satu, boleh nggak kita orang Muslim untuk toleransi kita salam buat teman-teman yang non Muslim, kita boleh nggak? Salam artinya apa? Salam selamat, selamatnya Selamat dari apa? Ini saya belum paham ini Kak, makanya. Masa kita kalau bicara itu nggak ngerti dengan apa yang kita ucapkan? Namanya kita jahil. Mengucapkan apa yang kita tidak ngerti, melakukan apa yang tidak ada landasannya itu jahil namanya. Iya, Pak. Jadi lakukanlah apa yang memang sudah ada ilmunya. Kita tahu yang kita lakukan ini itu ada gitu. Kita bilang salam, selamat. Selamat apa dari mereka? Mereka tuh selamat apa? Kalau saya selamatkan siangmu. Oh iya, mereka berusaha lah selamatkan siangnya. Belum tentu mereka selamat kan gitu. Bang El, silakan. Anda kalau Kristen awam bertanya saja. Kalau berilmu buka camp kita diskusi dua arah. Monggo. Alhamdulillah Umi sudah mualaf Umi. Alhamdulillah. Kapan mualafnya Bang? Waktu itu sama Bang Al KTP. Kapan? Berapa lama? Udah berapa lama? Udah 2 minggu lebih lah. Alhamdulillah. Perdalam agama Islamnya, kemudian hilangkan doktrin sesat dalam dirinya dulu, kemudian perkuat agama Islam, kemudian perbanyak belajar dulu. Jangan masuk dulu berdebat-debat, karena buat apa berdebat kalau ilmu Islamnya masih tidak mapan. Tidak ada sesuatu itu yang instan. Sedikit Umi. Siap. Apa yang mau ditanya? Kita mau ke si Malaysia ini loh. Siapa namanya si anak Theos ini? Ada yang mau ditanyakan Bang El? Semoga Allah memudahkan. Cuma menyampaikan kebenaran orten antikristus ini Umi. Memang benar Umi. Ya. Silakan antum di sini nyimak dulu. Jangan berdiskusi dulu dengan banyak orang, di standby dulu. Kalau memang ada argumen yang terbukti secara akademis silakan sampaikan. Oke? Standby dulu di sini. Oke, ini ada Kristen di bawah anak Theos. Halo, buka mic-nya anak Theos. Sia, Melanesia, silakan dibuka mic-nya. Halo. Ya, silakan dibuka mic-nya. Kalau awam bertanya, ini Kristen ini nggak bisa buka mic ya? Coba Kristen jangan terlalu gaptek lah, masa buka mic aja nggak ngerti sih? Udah. Ya, silakan. Iya, saya tidak mau bertanya di sini. Saya hanya bilang bahwa alasan kalian untuk membatasi atau kalian menjatuhkan Kristen itu, kalian harus belajar banyak lagi, harus baca Alkitab baru kalian mengerti apa itu Kristen sebenarnya. Jangan karena emosi, karena kalian bikin kalian itu hebat, jadi kalian coba anggap bahwa kalian itu bisa menekan dan bisa melakukan apapun untuk orang Kristen. Jongkok semua apa yang kau jelaskan dari tadi. Saya tidak emosi ya, saya tidak emosi, tapi saya cuma mau bilang bahwa belajar lagi, karena sejarah itu sudah jelas menyatakan begitu, itu saja. Jadi saya tertawa saja nonton penjelasan kalian dari tadi ini gitu. Ya tertawa, tapi kenapa kayak orang nangis gitu Bang? Tertawa jangan sambil nangis lah. Capek nangis, kasihan. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kasihan. Anda ngomong apa? Anda ngomong apa? Enggak ngerti. Roh peniomannya Niuni. Roh Saya peniomannya cuma Niuni. bilang apa yang Rifa kau jelaskan itu tidak masuk akal. Kamu yang mana? tidak berani masuk di room Edis dan di room Elia. Kamu akan keok. Iya, yang mana? Kamu yang mana? apa? Penjelasan saya nama masuk akal itu yang mana? Masuk Penjelasannya aja kalau ini live. Kalau ini kenapa? live masuk. Kenapa saya harus masuk ke Komal Edis? Alasannya apa? Ya coba kamu berdebat dengan dia. Kamu punya
kemampuan mempertahankan kamu punya iman itu sejauh Kalau mana? saya masuk ke Komal Edis, kira-kira manfaatnya buat kamu apa? Oh, tidak ada manfaat untuk saya dan untuk kami sekalian. Tapi Terus kamu kan kenapa selalu saya menyatakan harus diri nggak bahwa usah? kamu Kenapa itu saya lebih harus hebat. ke tempat Edis kalau nggak ada gunanya buat kamu? Tidak penting untuk saya, tapi maksud Lah, kamu apa? Kalau tidak penting, kenapa kamu suruh saya ke sana? Ini kamu ngapain sih, Dek? Ada masalah Iya, apa, di situ Dek? supaya pembahasannya itu seimbang, karena kamu membahas Pembahasan kitab orang lain seimbang. seolah-olah macam kamu tuh ngerti aja. Edis ngerti Bible. Oh, sangat ngerti. Dia juga ngerti kitab Berarti kalian. ketika Edis bilang bahwa Yesus punya Tuhan, itu betul Dia berarti. ngerti, semua yang dia katakan dia sudah ngerti. Maha benar Edis dengan Dia segala sudah perkataannya. ngerti dan dia bisa kasih penjelasan. Ya, kamu sepakat dengan perkataan Edis kalau Yesus punya Tuhan? Dia yang Edis katakan saya ngerti, tapi tidak dengan pernyataan kamu yang kamu katakan ke saya. Enggak, saya tanya. Yang Waktu Edis Edis katakan bilang, itu aja. iya, Ya, kan itu aja. Edis bilang gini Nggak, loh. tidak Rifa, kamu harus dengar. Gitu. Edis berfirman, Edis maupun Elia kalau bicara orang kamu dengar. gila lah yang Gila tidak apa? mengatakan Yesus punya Nggak, Tuhan. nggak, Kamu nggak, sepakat nggak, nggak? Enggak. Eh? Enggak. Oke, kita putarkan ya videonya ya. Putarkan. Ya, dia punya video. Gini udah ketakutan kejang-kejang Ya. Rofi ini omanya. Asal Nggak, ini dikirimkan ke tidak, Asal, bisa deh tidak putarkan deh. ketakutan. Boleh. Asal kayak sound card lagi Uni. Tidak ketakutan. Suka kali aku. Bentar ya. Enggak, Kirim enggak. kasih ya. Kalian putar itu ya. lama saja. Uni, Kalian baru cari setelah pembenaran. Bang Suran ini saya boleh tanya nggak Cari ke open pembenaran. di bawah itu boleh nggak? Enggak, cari pembenaran. Kalian itu selalu cari pembenaran. Itu aja. Kan jelas. Dikirim. Mau cari apa di Jangan situ. bertanya sama Bang King ini, Bang El, karena dia tidak akan mungkin menjawab. Tidak akan menjawab. Dia kesini Untuk hanya apa juga untuk saya menjawab, karena menghalangi pertanyaan saya. kalian itu tidak berdasar Dia itu- dan tidak masuk akal. Iya kan betul. Kamu kan nggak mau menjawab. Oh, Si King ini kesini itu cuman pengen kita berhenti membahas agamanya. Kenapa? Dia malu kalau agamanya terus dibahas terus, kebongkar. Silakan dibahas. Tapi Ya saya udah, mau bilang diam. bahwa Ya udah kalian santai kalian lah. jelaskan itu semua tidak berdasar. Iya. Gila kalau bilang Silakan Yesus melakukan punya Tuhan. pembodohan terhadap Ya udah dengerin dulu. Berpolemik aja kau dengerin dulu. Mana Yesus itu mengajarkan ketaatan. Edis TV bilang Saya orang Kristen memberitakan gila tentang kalau nama bilang Yesus nggak punya Tuhan. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Waduh, Yesus hamba ternyata. Aduh, gimana nih King? Ayo buka, Mau dibuka sekali mic-nya. lagi. Udah sekali aja nanti kena copyright. Ayo King, gimana ceritanya itu Dek? Dinda, coba saya buka. tidak perlu penjelasan apapun juga. Intinya yang Edis jelaskan itu dia bisa bertanggung jawabkan. Jangan kalian jadi itu untuk menekan kami toh. No, sorry. Tertekan dah. Kamu merasa Sudah- tertekan gak? Bukan kalau yang bodoh yang merasa tertekan. Saya bicara untuk yang lain-lain. Jadi Yang lain-lain. kamu sampaikan kekurangan dari siapapun juga, tapi intinya bahwa yang Nggak, kalian bukan. pakai itu pakailah ajaran kalian. Susut apa, Rifa? Pertanyaannya kau percaya nggak? Kau percaya nggak Aduh. sama Edis itu? Sepakat nggak sama Edis? Apapun yang Edi sampaikan, Maha semua benar Edis dengan segala di firman-Nya. jalan Yesus kebenaran. adalah hamba. Haha. Mantap. Terima kasih ya. Yesus Ya, punya Tuhan, enggak. guys. Kita ganti ya. Takut, kalau kasih turun saya takut. Enggak lah. Loh, saya pengen Takut. kamu di sini kok. Yesus Kamu punya takut. Tuhan. Rifa takut, yes. Rifa takut ditekan. Satu kebanggaan banget bagi mereka takut. nih.
This is so prestation, you know. Biarin aja. Takut. Bisa gantian ngomong nggak, King? Takut. Iya takut. Saya takut sama Kalian sama-sama saja. Bang King, boleh tanya nggak Bang King? Nggak usah tanya-tanya, kamu juga sama. Iyalah. Bang King, saya meninggalkan Kristen nih Bang King karena saya udah hampir gila di Kristen. Kamu itu muncul itu abad ke-7, jadi kamu tidak bisa tanya yang udah umum. Muncul di abad Iya, kami di abad ke-7, kamu di abad ke-16, udah. Jadi nggak usah lah. Udah. Karena kita nggak debat kusir. Ya, kita nggak debat kusir di sini ya. Coba. Aja, iya, King di mute dulu. King bisa nggak di mute dulu? Takut kalau mute. Iya, takut. Saya takut. Ya, bisa di mute? Bisa minta tolong mute diri sendiri? Iya, saya takut. Tidak perlu. Di mute ya. Aduh, kena. Puas. Iya, saya takut. Puas banget ya. Udah puas? Udah puas? Puas kali ini. Iya, puas. Oke, silakan kalau udah puas di mute dulu ya. Mau nyapa yang lain boleh ya? Oke, terima kasih King. Di mute dulu ya, Dek. Dinda ya. Oke, takut banget Uni sama suara Dinda ya. Takut keselak jakun Uni kamu itu ya, Dinda ya. Halo Putra Bingei, Muslim atau non Muslim? Non Muslim, Pak, non Muslim. Oke, silakan. Di sini tempat non Muslim mendapatkan ilmu pengetahuan tentang teologi, Islamologi dan Kristologi. Yang berilmu silakan paparkan ilmu kalian di sini. Silakan. Saya setuju sama Yesus punya Tuhan itu, Mbak. Tapi ada maksudnya ada penjelasannya. Ya, penjelasannya Yesus punya Tuhan. Ya, Yesus memang diutus Allah Bapa. Itu yang kami percayai. Itu yang menurut Alkitab. Jadi kalau memang hal ini suatu problema bagi teman-teman, itu terserah. Saya hanya mau bilang itu, bahwa memang ada tertulis seperti itu. Yesus adalah utusan Bapa. Yang dimaksud Tuhan, maksud Bang Edis ini adalah Allah Bapa. Memang dia diutus sama Allah Bapa. Hanya itu saja, Mbak. Itu saja saya mau katakan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Putra Bingei. Sebenarnya tidak ada permasalahan kok di kami kalau kalian sudah mengakui kalau Yesus itu adalah utusan. Jadi tugas kami untuk meluruskan orang-orang yang masih ngotot mengatakan Yesus itu yang mengutus, itu sudah kalian bantu. Terima kasih kepada Edi setelah membantu dakwah kami. Setidaknya polemik bertahun-tahun bahwa Yesus itu yang mengutus atau utusan itu sudah clear hari ini. Banyak umat Kristen yang mulai sadar, termasuk Edis dan pengikutnya, yang sepakat bahwa Yesus itu adalah utusan dan dia punya Tuhan. Clear, kita tepuk tangan di sini. Ya, Putra Binge, nanti kalau ada pertanyaan silakan dibuka mic-nya, kita sapa yang lain ya. Teman-teman, tema ini tidak saya kasih tanda tanya karena sudah terjawab. Beberapa umat Kristen sudah sepakat bahwa Yesus punya Tuhan. Oke, sekarang Kak Papua, monggo silakan. Agamanya apa, Pak? Halo Pak Ir, agamanya apa? Halo, Pak Ir. Oke, Bapak turun dulu ya. Nanti naik lagi, Pak, karena suara Bapak tidak ada. Kita kasih slot yang mau bertanya saja, yang mau menyampaikan narasi dan mau bertanya, itu yang perlu kita di sini ya. Seperti saudara kita ini, Putra Bingei. Assalamualaikum. Agamanya apa, Bro? Islam ya? Aku Muslim, Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan dan keperluan apa naik ke Komali ini? Ya, nggak ada sih. Ya, cuma nyimak-nyimak aja, turun Kak. Ya, di bawah ya. Terima kasih. Oke, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Putra Binge, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Bro? Tidak, Mbak. Makasih. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke, thank you ya. Standby ya, siapkan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan nanti. Tema kita kali ini Yesus punya Tuhan. Halo, Irkaks Papua. Agamanya apa, Bro? Ya, Kristen. Oke, silakan, Bro. Tema kita Yesus punya Tuhan. Disepakati oleh Putra Bingei, dibenarkan oleh Edis. Anda sepakat Yesus punya Tuhan?
Iya benar Ibu. Jadi begini Bu. Mantap. Begini, ya. Keren banget ya. Sudah, iya. Kita terima kasih sama Edis ini. Ya, silakan Bang. Jadi yang Edis ungkapkan di dalam dalil itu, dia ambil dalam kitab Yohanes. Ya betul. Yohanes pasal 28. Selamat siang, Mbak. Siang nanti Afan di dulu ya, Dek. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, tidak terpisah dari itu, Ibu. Makanya kalau Edis katakan Tuhan itu wajar. Karena beliau turun ke bumi bukan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, bukan Sang Pencipta. Dia adalah anak penebus dosa. Jadi kalau Ibu analogi atau Ibu secara teologi atau secara logika, ambil bahwa memang Edis TV, ya Edis katakan benar karena beliau juga nyatakan bahwa dia bukan Bapa. Kalau Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia anak yang diutus untuk menyempurnakan dosa-dosa. Artinya sudah dari kaum Adam dan Hawa atau keturunan atau moyangnya kita punya Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka dia itu yang diutus untuk merubah bumi dunia ini dengan anaknya sendiri. Yesus tidak pernah katakan bahwa dia adalah Bapa, tidak. Dia adalah anak. Berarti ada Yesus tiga punya kata Tuhan, Bapa. Ya Tuhan itu yang Allah, Sang Pencipta. Iya, ya udah. Makasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Iya. Terima tepuk kasih. tangan dulu. Yesus punya Tuhan. Tepuk tangan. Oke. Sudah 2 teman Kristen yang membenarkan tema kita bahwa Yesus punya Tuhan. Bang Putra Binge dan Bapak Irkaks Papua. Sekarang kita tanya nih, Afan Gan, silakan. Afan dibuka mic-nya, Dek. Dibuka mic-nya, Bro. Yesus kan gini, Yesus kan Tuhan, kenapa mesti punya Tuhan lagi? Tanya sama Pak Bang Putra Binge. Coba kamu tanya sama Putra Binge. Bang Putra Binge, tolong jelasin sama Gini, Afan Bang. dulu. Dia Kristen nih. Bentar dulu deh. Gini, Yang Bang. bilang Yesus punya Tuhan itu Bapak Ir sama Bapak Putra Binge. Nah, ini adik kita nih Kristen Bang Putra. Dia tanya, Yesus kan Tuhan, kok punya Tuhan lagi? Mungkin Abang bisa jelasin ke dia. Silakan Bang. Begini ya, yang dimaksud oleh Tuhan itu ya adalah menurut Alkitab Allah Bapa. Jadi yang Anda pertanyakan kenapa Yesus punya Tuhan, kan begitu? Gini Bang, aku juga Ya, paham silakan. Alkitab. Jadi gini Coba, Bang. kalau Anda paham, kenapa Yesus kan- nggak mengerti? Gini Bang, Ya, Yesus silakan. kan mengklaim dirinya bahwa dia itu Allah. Kenapa Abang mesti bilang Yesus punya Tuhan? Kan dia Allah sendiri. Berarti Anda nggak mengerti artinya Tritunggal. Abang yang nggak ngerti Bang. Gini Bang. Ya udahlah, begini aja. Sebegini saya nggak mau berdebat. Saya hanya kalau Anda tanya saya jawab. Tapi kalau Anda tidak terima dengan jawaban saya atau menurut Anda saya salah, itu hak Anda. Silakan. Yang saya sudah jawab. Yang dimaksud Tuhan di situ, Bang, Yesus punya Tuhan aku adalah. jelasin ya, Sebentar, kita selesai dulu ngomongnya. Afan jangan di sini punya sikap yang tidak bagus ya. Bang Putra Binge ini bagus. Pertama dia tidak menghujat kamu. Kedua dia juga tidak memotong-motong perkataan kamu. Dan ketiga yang bertanya itu kamu ke dia. Artinya dalam kode etik kamu ingin tahu pandangan dia toh. Ya. Nah kamu dengarkan dia menjelaskan. Perkara nanti kamu terima atau tidak penjelasan dia, kamu pakai antitesis. Misal, Abang salah, ini buktinya ayatnya gini, baru enak diskusi. Tapi kalau kamu hanya membantah tapi kamu nggak ngerti, itu namanya kamu ngeyel. Oke? Dengarkan Bang Putra Binge dulu, kenapa dia berkata begitu, nanti kamu dengar. Oke, Afan? Kamu kan masih kecil nih, belajar sama orang tua nih lebih sopan. Iya. Oke, silakan Bang Putra Kameranya Binge. dibuka Bang, biar ngobrolnya Nggak apa-apa. Kamu nggak boleh ngatur orang. Tamu-tamu saya bukan kamu yang ngatur, tamu-tamu saya ngatur. Saya ngizinkan dia kok karena dia tidak menghujat. Silakan Bang Putra Binge jelaskan sama adik kita ini. Ya, terima kasih. Sepengetahuan saya seperti itu. Cuman kan namanya Alkitab banyak orang baca dan banyak pemikiran. Demikian juga dengan Abang ini. Mungkin pemikiran Abang beda lagi, tapi yang setahu saya karena Anda bertanya
Mbak ini nanyakan saya jawab sepengetahuan saya bahwa Yesus punya Tuhan itu maksudnya Yesus punya Allah Bapa. Ada Allah Bapa, begitu. Silakan kalau menurut Anda. Ya, nah, kalau mungkin lebih jelasnya lagi, abang saya yang dari Papua tadi bisa jelaskan lagi. Terima kasih, itu penjelasan saya ya. Ya bang. Ya. Oh terima kasih abang, sudah bagus. Iya dari tadi abang sudah. Itu yang bilang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami tidak ambil di luar dari kitab suci kami. Ada kan sudah nyata, beliau sudah dalilnya kan sudah nyatakan bahwa dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama itu tinggal hanya satu. Tidak ada nama-nama, hanya satu. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saja kami Kristen prakarsai bahwa memang betul tiga oknum ini adalah Allah yang berkuasa. Itu saya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, silakan Afan. Apa yang mau kamu tanyakan lagi? Yesus punya Tuhan. Itu tema yang kita sepakati. Gini, Bang. Dibenarkan oleh Bang Putra dan Pak Ir. Silakan. Gini, Bang. Roh kan udah menjadi, maksudnya roh sudah menjadi manusia dan apa ya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Ya, menurut pemahaman saya sih, Bang. Menurut abang gimana? Mereka Silakan satu Bapak atau tidak? Irkaks, si saudara kita bertanya lagi kepada Anda. Oni boleh bertanya ke Iya. Oni sama apa nih Oni? Ini yang bertanya Bang El ya, selesaikan dulu Bang El ya, biar Afan ini dapat pemahaman dari saudara Kristennya sendiri. Silakan Pak Irkaks bantu Afan untuk menjawab pertanyaan dia tuh. Iya, jadi begini. Beliau sudah nyatakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita ambil tadi Ibu katakan kristologi dan ontologis itu ada itu semua nyata. Jadi Roh Kudus itu daya, kekuatan mereka berdua. Jadi bedakan Anak dengan Bapa, tapi semua itu punya daya. Apapun yang ia buat tetap nyata. Kalau beliau tidak nyata, tidak percaya, buktikan, baca saja di kitab Perjanjian Baru. Yang intinya itu kejadian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda nanti melihat nyatakan beliau sendiri nyatakan dalam dalilnya. Beliau sendiri sebagai wahyu untuk turun untuk sebagai manusia untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Itu beliau sendiri nyatakan bahwa apa yang aku bicara itulah yang Bapa kehendaki dan dia sebagai wahyu. Itu saja, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bang penjelasannya. Saya sekarang udah paham. Kamu sudah paham kalau Yesus punya Tuhan ya? Iya. Oke, sepakat teman-teman ya. Ternyata saudara-saudara Kristen kita tercerahkan dengan adanya Edith. Terima kasih buat Edith telah meringankan beban kami selama ini yang selalu saja dari dulu kami ingatkan Yesus punya Tuhan, woi, Yesus punya. Akhirnya karena Edith yang menyampaikan, akhirnya orang Kristen paham. Ternyata Yesus punya Tuhan. Tepuk tangan. Baik, kita sapa dulu. Di sini ada Bang El. Bang El tadi ada mau bertanya sama siapa Bang El? Sama Apan ini. Oke, boleh. Bang El silakan bertanya sama Apan. Kalau pemahaman Apan ini Yesus adalah Tuhan, kan Yesus kan punya kekuasaan bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Tapi kenapa pada waktu itu saya berdoa nenek saya meninggal bisa minta dihidupkan tetapi tidak dikabulkan oleh Yesus, itu kenapa? Loh, nggak harus Bang. Katanya Tuhannya bisa menghidupkan orang mati. Iya memang bisa, tapi dia tuh membangkitkan orang di surga Bang, bukan menghidupkan untuk sebagai manusia kembali begitu. Ini mohon maaf ya, itu yang membuat saya hampir gila masuk Kristen itu. Gara-gara itu ya Bang El, dalam pikiran Bang El itu seolah gini, Yesus katanya bisa menghidupkan orang mati, tapi cuman kejadiannya dulu aja gitu kali, atau gimana? Saya nggak paham nih. Kenapa Bang El merasa gila di Kristen itu selain itu? Iya kan, saya tanyakan pernah bertanya ke orang Kristen juga, kenapa Yesus dijadikan Tuhan kan?
kan katanya bisa menghidupkan orang mati alasannya. Tapi kenapa nenek saya waktu itu meninggal, saya berdoa kepada minta dibangkitkan, tetapi Bang Putra tidak di mute dulu ya. kan. Oh, Gini gitu. Bang El, aku jawab ya. Gini Bang. Silakan Afan menjawab, nih orang Kristen yang menjawab teman-temannya. Silakan Afan. Begini, Bang kan bilang, maksudnya saya berdoa sama Tuhan Yesus untuk menghidupkan nenek abang. Mungkin secara tidak langsung abang tidak melihat bahwa Yesus itu membangkitkan orang di surga, dan secara tidak langsung mungkin abang tidak lihat. Maksudnya mayatnya kan nggak mungkin bisa Afan, kembali coba kamu pahami dulu. Bang El ini kan tahu Yesus itu pernah menghidupkan Lazarus, bukan di surga, di bumi waktu itu. Nah, Bang El ini juga pengen neneknya dihidupkan sama Yesus, karena Yesus pernah menunjukkan itu katanya dulu. Nah, ketika dia minta neneknya dihidupkan, kok nggak dihidupin? Kok nggak adil banget, giliran Lazarus dihidupin, ini neneknya nggak dihidupin gitu. Itu pertanyaannya. Gini, Mbak. Apa? Betul ini begitu. Jawabnya Gini, sama Bang, sama aku Bang jawab El, ya. bukan sama saya. Gini, Kamu Bang jangan El, aku ngarang-ngarang jawab di sini ya. loh. Kalau nggak tahu jangan sok tahu Gini deh. Bang El, saya jawab. Kalau Ya, misalkan jawab. semua orang juga minta untuk dihidupkan kembali sama Yesus. Kalau semua orang dihidupkan kembali sama Yesus, mungkin dunia akan penuh, Bang. Lah, itu mah urusan dia. Kan dia yang menentukan kalau Kalau dia. semua orang punya Bentar, pemikiran Afan, kayak abang itu. Bentar Afan, itu bukan derita kita, deritanya Tuhan elu. Kan Tuhan lu yang memang dari awal tidak pengen manusia mati. Akhirnya mati karena makan buah pengetahuan baik dan buruk. Harusnya kamu bersyukur manusia itu bisa memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Pada akhirnya kita nggak rapat. Coba bayangkan, kita nggak mati-mati gara-gara nggak makan buah pengetahuan baik buruk. Sempit rumah. Dari zaman dulu sampai sekarang orang hidup mulu, nggak ada yang mati. Repot. Malah harusnya lu bersyukur ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk. Akhirnya kita mati satu-satu. Nggak sempit. Ini aja udah pada sempit, gerah kita. Nah, Bang El ini nanyanya gini, Afan. Dengar dulu. Jangan mengkritisi pemikiran dia merdeka. Yang dia tanya itu, menurut teologi yang Anda pelajari, kalau memang Yesus itu pernah pamerkan, kan dia pamer-pamer tuh, dia pernah menghidupkan orang mati. Kenapa cuma Lazarus doang? Kenapa neneknya enggak? Kan enggak adil banget. Kalau pernah menghidupkan Lazarus, kenapa itu neneknya enggak? Aku juga pengen dong dihidupkan keluargaku yang udah pernah meninggoy. Gini, Aku pengen Mbak. dihaukin dihidupkan gitu. Kenapa Yesus itu pilih-pilih gitu loh? Nggak semua dihidupin yang hebat-hebat aja. Lagian Lazarus dihidupin gunanya juga apa gitu loh. Maksud Bang El tuh gitu. Aku juga aku jadi ikutan pinter sama Bang El nih. Bener juga ya Bang El ya. Dipikir-pikir ya, Yesus itu kan mempromosikan bahwa dia bisa menghidupkan orang. Nah, si Lazarus itu dihidupkan gunanya buat apa ya? Kenapa nggak yang berguna aja dihidupin kayak Hawking, Einstein gitu? Nenek aku juga tuh baik banget, nenek aku tuh baik banget, tahu nggak sih? Ya, Kenapa tahu, Mbak. Yesus itu cuman satu orang aja dihidupin, kenapa yang lain enggak gitu? Itu. Gini Mbak, itu kan pada zamannya Yesus kan, Yesus masih hidup. Aduh, ini orang udah kayak Tuhan aja. Udahlah Afan, lu mendingan Bang Putra dia yang jawab. Gue yakin nih Bang Putra ini pasti jawabannya bijaksana. Lu tuh kayak seolah jadi Tuhan lo Bang Putra. Monggo Bang Putra. Loh. Mungkin Abang bisa menjawab pertanyaan dari jam dulu Afan. Kalau- Udah nggak ngerti apa-apa ngejawab. Kalaunya Yesus Tuhan kan nggak mungkin cuman di zamannya aja. Kalau dia Tuhan kan zamannya sampai akhir zaman. Sampai akhir bukan kalau zaman, dia oke. Tuhan. Bang El, kita izinkan Bang Putra dulu. Mungkin Bang Putra punya jawaban filosofis atau mungkin punya jawaban sendiri. Bang Putra silakan, nanti Bang El juga boleh menjawab. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bang El, begini ya Bang El. Menurut saya dan menurut yang saya baca juga, kenapa pada saat itu Lazarus bisa bangkit sementara nenek abang enggak? Satu dulu, mungkin secara iman abang kurang. Dan pada saat itu, iman mereka itu yang keluarga Lazarus kuat. Jadi jelas, kalau ada iman abang sebiji sawi saja, ada tertulis di Alkitab, tapi saya kurang nggak tahu di mana. Aku udah Tapi yakin ada. Bang Putra ini pinter, jawabnya bener-bener loh. Masuk akal loh jawaban dia Jadi loh. kalau Bisa Anda jadi Bang El. punya iman sebiji sawi, Anda bisa memindahkan gunung, itu tertera di Alkitab. Tuh, Jadi kenapa kata mbaknya, kenapa orang nggak yang penting, orang yang ini? Karena nggak beriman Yaitu- kan Bang? Ya satu, mungkin mereka kurang percaya. Jadi apapun, kalau yang abang percaya mungkin pada saat itu 100% saya yakin pasti Iya. bisa bangkit. Tapi ada Jadi, dalilnya dan loh satu itu. lagi, satu hal lagi, bukan berarti kami menyembah Tuhan itu karena dia membangkitkan
bisa membangkitkan orang yang mati. Mungkin hanya beberapa segelintir orang berpikiran begitu, tapi kita tetap dari Alkitab, Bang. Itu saja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari yang lain. Bukan, Terima aku kasih. udah yakin kalau Bang Putra ini dia menjawab dengan kerendahan hatinya tuh. Dia menjawab mungkin saja karena Bang El tidak terlalu beriman. Ya bisa jadi buktinya kan Abang mau alaf nih. Betul, mungkin seperti itu. Nah, tapi pertanyaan lanjutannya adalah berarti orang Kristen jarang yang beriman ya? Soalnya kan kalau beriman semua pasti doanya dikabulin semua gitu. Memindahkan gunung. Tapi udahlah, kita nggak usah menjustifikasi orang, nggak penting lah, nggak usah, kita nggak boleh menghakimi orang. Tapi mantap banget, tepuk tangan dulu buat Bang Putra. Aku suka jawabannya. Jawabannya itu jawaban yang sangat menenangkan jiwa ya, dan tidak menyerang kembali, dan keren banget. Tepuk tangan. Ini tamu aku keren banget malam ini ya, siang ini ya. Afan belajar cara menjawab itu seperti Bang Putra Binge, jangan sok tahu. Oke, ya, Bang El, diam dulu Dek, kau belajar dulu di sini Dek. Oke, Bang Ir mau menambahkan jawaban dari saudara kita Bang Putra Bingai, mungkin kenapa Yesus itu hanya menghidupkan orang sekali aja tapi nggak berkali-kali gitu. Bang Ir, silakan Bang Ir, buka mic-nya bro. Ya, halo, selamat siang. Iya, ya, siang, jadi begini, menurut pandangan saya, menurut pikiran saya, yaitu memang kalau kita ambil di dalam kitab suci, perjanjian baru, dalam beliau sendiri nyatakan dalam beberapa Injil itu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu 12 murid itu ia nyatakan pergi dan beritakan Injil sampai di seluruh, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Iya toh? Beliau itu yang tadi saya akui, abang saya yang seiman saya itu, tidak mungkin Yesus membangkitkan dia pada zaman itu. Tetapi ada oknum-oknum tertentu macam 12 rasul itu sebagai manusia di bumi, dan mereka itu melanjutkan visi misi Yesus itu. Dan di sini mungkin ada apa? Romo, pendeta, pastor. Kalau beliau ke sana kan pasti bisa toh. Ada kekuatan spiritual sama mereka. Ada kah? Ya, Bang. Karena beliau sudah nyatakan sama mereka. Oke. Iya toh. Ya, Bang El gimana? Cukup dimengerti penjelasan dari Pak Irkaks Papua ini, Bang El? Silakan Bang El. Bang El bilang dia tidak percaya kalau Yesus tidak memang Yesus kan memberikan kekuatan kepada 12 muridnya. 12 muridnya menyambungkan kepada murid-murid yang lain. Sampai sekarang ada pastor. Ibu mengerti? Ada pendeta. Enggak ngerti. Ya, pendeta itu yang pendeta, pastor, romo, mereka itu yang sebagai supra atau mereka sebagai spiritual. Bapak yang baik, yang saya hormati, mohon maaf. Ya. Begini Bapak ya, pertanyaannya, Bapak itu lari dari poin pertanyaannya. Kalau Yesus dikenal sebagai Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang yang mati, kenapa beliau pilih-pilih saja? Bukankah kalau misalkan beliau itu Tuhan, kuasanya beliau bukan cuma di masa lampau saja, tetapi di masa lampau sampai masa depan beliau berkuasa, bisa menghidupkan orang mati. Lantas kenapa cuma Lazarus saja yang dihidupkan? Kenapa orang lain enggak? Itu pertanyaannya. Kenapa nenek Bang El enggak dihidupin kemarin pas meninggal? Itu pertanyaannya. Yang lebih keren itu jawabannya Bang Putra Binge loh. Aku salut loh. Bang Putra Binge itu menjawab sesuai dalil Alkitabiah loh. Karena memang di dalam Bible itu, kalau orang punya iman sebiji sawi, dia mampu memindahkan gunung loh. Nah, rata-rata kan nggak ada tuh yang mampu. Berarti orang Kristen banyak yang nggak beriman. Oh, udah. Bang Ir, mungkin itu Bang pertanyaannya. Ada tanggapan lanjutan Bang? Biar kita sapa tamu yang lain Bang. Iya, benar Ibu. Tapi tidak semua orang mempunyai keyakinan, karena kita semua berdosa. Tetapi itu tepuk tangan. Tuhan memakai orang-orang tertentu yang tadi saya sebutkan. Pastor, pendeta, dan mungkin juga ibu itu sudah waktu ajalnya. Sudah tua waktunya. Beliau sudah tua ya, itu ajalnya tuh. Tidak. Ya, lanjut silakan. Ya, Afan silakan Bang. Bentar ya. Silakan Afan, mungkin ada yang ditambahkan dari Bapak ini. Saya jawab. Silakan Abang. Pertanyaan Bang El. Bang El, begini Bang El.
Yesus itu maksudnya membangkitkan orang, semua orang pas hari kiamat nanti tiba. Maksudnya kita dibangkitkan yang benar. Yang berbuat dosa, yang apa ya, yang tidak menaati peraturan Alkitab itu, dia akan dikirim ke neraka. Dan yang apa ya begitu. Itu tujuannya datang ke bumi, betul. Itu, dia akan dimasukkan ke surga. Itu kan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia amin. Antara orang mati. Begitu, amin. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, buat narasumber terhormat aku, ada Afan, Pak Bang Putra, ada Irs. Aslan, suara ketawanya kedengeran, tolong di-mute ya. Ada Dominic di sini. Halo Dominic, silakan dibuka mic-nya. Agamanya apa? Silakan perkenalkan diri Anda. Ini room kita yang sangat luar biasa. Yang ini sangat syahdu ya. Silakan Dominic. Jangan bikin ketawa nih. Ya. Selamat hari Minggu, Bunda. Ya, selamat hari Minggu. Iya, ini anak-anak Tuhan Yesus kata aja ya. Semua pada cerdas-cerdas dengan jawaban Bang Ir dengan Ade Ganteng ini ya, yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan luar biasa ya, karena memang itu mengikuti gurunda mereka bahwa salib itu rancangan iblis, jadi Yesus pun punya Tuhan. Maka saya dukung, saya berterima kasih ya, karena Protestan ini semua ya mendukung gurunda Edis ini yang mengatakan Yesus punya Tuhan dan salib itu rancangan iblis, dan saya iya dan amin. Itu khusus Protestan ya, khusus Protestan ya, karena salib itu rancangan iblis, jadi lahirlah mereka seperti itulah ya. Gini Mas Dominikus NTT ya, kalau dalam iman Katolik kami itu begini bang, kalau dalam iman Katolik sebenarnya itu salib itu penghinaan ya, maksudnya penghinaan dan penghinaan orang berdosa begini. Oh iya. Jadi karena Yesus disalib, salib itu tidak lagi menjadi salib penghinaan, tidak menjadi lagi salib penghinaan bagi orang, atau maksudnya tidak jadi lagi tuh salib, tidak jadi lagi penghinaan bagi umat Kristen. Jangan, maaf, tidak boleh menghina fisik dan kemampuan dari narasumber saya. Betul. Bang Biar tolong turun dulu ya, maaf. Saya ingin membangun Komal ini menjadi Komal yang beradab. Kalau kalian mau menyerang, serang argumennya. Bukan fisiknya, bukan cara bicaranya, bukan dialeknya. Karena itu adalah mampu dan tidak mampu. Diam dulu Afan. Kau ganteng-ganteng gitu, tolong jauhkan kamera biar kami menikmati kegantengan. Mundur sedikit dulu. Ganteng kali anak bunda ini. Anak bunda, anak kebun dia. Mundur dulu. Mundur dulu, orang pengen lihat mukamu. Seksi kali itu kumis. Anak siapa ini ya Allah, ya Allah anak bunda. Tolong jangan ada yang menghina fisik dari tamu-tamu saya. Bang Putra Binge dari tadi tidak menghujat. Bapak Ir pun tidak menghujat. Bang Dominic izin ya, saya kasih kesempatan sekali untuk tidak menghina semua narasumber saya secara fisik ataupun argumennya boleh dihantam, nggak apa-apa. Tapi kalau ini juga boleh dihina ya, saya tidak terima itu. Oke, Afan, lanjutkan pembicaraan Anda. Ini Mbak, pada zaman itu kan di Israel itu salib itu digunakan untuk menghukum orang yang berdosa atau yang membuat kesalahan, dan itu karena Yesus, maksudnya itu kan penghinaan ya bagi kami umat Kristen. Jadi karena Yesus itu disalibkan, salib itu tidak menjadi lagi lambang penghinaan, melainkan lambang kesucian. Begitu Bang. Mohon maaf, boleh sedikit Afan bertanya Uni? Pertanyaan aja, karena banyak panelis kita yang ingin berbicara. Silakan Asal. Asal di sini dampingin Uni aja. Baik, bukankah itu bentuk kemunafikan?
Karena apa? Karena ketika kita lihat pada sejarah bahwasanya itu merupakan suatu tanda kutukan. Lantas kenapa ketika untuk membenarkan opini kita bilang bahwasanya itu bukan lagi kutukan tapi itu merupakan sebuah tebusan. Bukankah itu bentuk kemunafikan? Tidak, Bang. Gini, Bang. Itu kan dulu salib kan dikenal sebagai lambang penghinaan. Sekarang kan salib tidak lagi dikenal sebagai lambang penghinaan karena Tuhan Yesus Kristus disalib. Berarti gini loh Bang, ketika Anda memakai logiknya Anda kenapa ketika Yesus disalib dikatakan itu merupakan tebusan? Lantas di sebelumnya itu sudah dikenal sebagai kutukan. Kenapa gitu? Itu kan kayak suatu bentuk kemunafikan gitu untuk membenarkan diri Anda memakai bahwasanya kutukan ini merupakan menjadi sebuah tebusan seperti itu. Misalkan gini Bang, contoh gini, bentar. Kami gini, kita sedang di room tempat diskusi lintas agama. Maka kalau misalkan Anda ini seorang pengutip, maka bawakan kami dalil yang valid. Kalau misalkan Anda pengklaimer, maka datangkan kami itu argumen yang kuat. Gitu loh. Sulit itu Asran, nggak mungkin bisa ya. Mungkin kita itu sulit Asran, itu sama aja minta Uni untuk ngeluarin jakun Uni. Ya, mungkin ada. Ya, halo Pak Ir. Saya bisa tambahkan Abang ya, pendapat Abang. Iya begini. Oke, Pak Ir mau kita ke siapa? Izin Pak Ir, bentar. Pak Ir ini mau ngomongnya fokusnya ke Afan atau ke Asran? Ini siapa nih? Teman saya. Seiman. Oh, ke Afan. Silakan Bapak ke Afan. Afan dengarkan baik lagi ya. Silakan. Ya, itu sudah. Iya. Ya, jadi saya tambahkannya begini. Bahwa salib itu dia adalah simbol dan tanda. Kalau tanda dinyatakan satu, kalau simbol lebih dari satu. Makanya kami Kristen ada yang katanya salib adalah kekejian. Tetapi kami Kristen salib adalah kemenangan, keselamatan. Di dalam rejim Roma, salib dinyatakan dalam pemerintahnya di Timur Tengah, mulai dari Israel sampai di Yunani. Itu salib. Tetapi yang memakai salib itu adalah Yahudi dengan Farisi sebagai simbol untuk kekejian bagi siapakah yang berbuat salah, dia akan digantung di tempat khusus yang disebut tengkorak, Golgota. Itu pemerintahan Roma punya hukuman terakhir. Mengerti? Sekarang Yesus diakui sebagai pendusta atau berbuat keonaran. Yaitu kalau dia nyatakan dalam hukum, dia membunuh, berzina, bahkan dia menyalahi aturan negara. Tetapi di dalam kebenaran bahwa dia adalah menyelamatkan. Artinya Yesus mati untuk sebagai kaya yang terakhir. Untuk menyelamatkan umat manusia, bukan karya. Yesus mati digantung di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, bukan karya, Bang. Kalau karya itu yang disebut ibu bilang kristologi. Asran, selesaikan dulu Asran. Asran jangan terlibat dulu. Karya itu kristologi. Iya, Asran sabar, biarkan mereka dulu ngomong. Asran tahan. Iya, begini. Kalau karya itu kristologi yang dia harus nyatakan dalam perjanjian lama. Mulai dari para nabi-nabi itu sampai ia gantung di atas kayu salib. Dengan manusia dengan narasi bahwa dia adalah keselamatan. Kematiannya membawa keselamatan. Itu pikiran dari dia secara nyata. Karena apa? Kita lihat kebangkitannya. Tetapi karya bentuk film. Untuk kita lihat mulai dari awal sampai terakhir. Salah? Benar? Ya lanjut, silakan. Tambahkan saja. Gini Bang. Bagus. Ya, silakan Afan. Menurut pemahaman saya itu,
Yesus mati digantung di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu menurut pemahaman saya. Begitu, Bang. Ya, jadi saya ambil di kitab Perjanjian Lama, di para nabi-nabi itu. Mulai dari Nabi Yesaya, ada janji keselamatan itu. Yeremia, Yehezkel, Daniel, itu yang disebut karya. Harus dia buat semua. Gini, Bang. Sampai selesai Gini, baru Bang. kita memahami bahwa keselamatan. Nabi-nabi itu diutus ke dunia. Dengar dulu, Bang. Nabi itu setahu saya diutus ke dunia untuk bercerita tentang kedatangan Kristus, penyelamat bagi umat manusia. Mereka tuh datang ke dunia untuk menceritakan bahwa ada penyelamat dunia yang datang seperti itu. Ya, ini diskusi kelas-kelas semua ya. Untuk menyelamatkan dosa umat Bang manusia. Zuma dengan Bunda Reva ini bisa murtad ini. Permisi, bisa saya tambahkan? Oke, kita kasih kesempatan Bang Putra Bino ya. Yang lain tahan dulu. Mungkin saya tahu kalian udah pengen ngacak-ngacak sampah dan manjat-manjat tembok. Tolong sabar ya. Yang sudah nggak sanggup, tolong angkat tangan, matikan HP, tidur siang, dan makan siang supaya kalian sehat. Yang misalkannya ingin banting HP nggak apa-apa, minimal kalian cross check dulu, kalau masih bagus jual aja, jangan dibanting. Buat kalian yang misal dikejar utang pinjol ya bayar dulu, jangan nonton kita, berat kehidupan kalian. Kita akan kasih kesempatan kepada saudara kita Bang Putra Bingai untuk menjelaskan apa yang ingin ditanggapi. Silakan Bang Putra Bingai. Terima kasih ya. Ini saya mau bilang juga bahwa saya juga tidak pintar tentang Alkitab, tidak pintar kitab suci, tapi sepemahaman saya, boleh nanti jika tidak berkenan sama teman-teman ya mohon maaf, kan begitu. Jadi kalau mau berbicara tentang penyaliban, kita harus tidak bisa hanya membahas di bagian depan kayak Matius apa tidak, kita harus berawal dari awal. Kalau menurut saya ya Mbak, itu pada zaman Nuh, kita harus berawal kembali ke zaman Nuh. Kenapa begitu? Pada saat sebelum zaman Nuh banyak orang berdosa, mulai dari Adam terus keturunannya banyak orang berdosa, dan Tuhan Allah Bapa tidak menginginkan itu, sehingga Dia mau membersihkan dunia dari dosa. Hanya ada pada saat itu menurut Alkitab Nabi Nuh sekeluarga yang menurut dia setia, menurut Allah Bapa setia, dan dikirimlah air bah. Air bah itu melenyapkan semua yang seperti kita tahu. Mungkin kalian lebih tahu bagaimana dunia itu dikirim air bah, sehingga hanya Nabi Nuh sekeluarga yang selamat. Nah setelah itu Allah Bapa berjanji tidak akan menurunkan air bah kembali walaupun bagaimanapun dosanya manusia. Itu perjanjian Allah. Nah setelah itu tapi kembali manusia kembali berbuat dosa dan berbuat dosa, sehingga seperti Sodom dan Gomora, Anda tahu sendiri bagaimana laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Itu menjijikkan Allah. Tuh Afan. Tapi Allah nggak boleh. Tapi Allah sudah berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi. Makanya, halo, bisa saya itu teruskan? Afan Bang. Boleh lanjut Bang, maaf Bang. Nggak, aku cuma ngingetin Afan. Afan nggak boleh, laki-laki sama laki-laki nggak boleh adek. Lanjut Bang. Oleh karena itu Allah Bapa merencanakan atau membuat kelahiran Tuhan Yesus. Benar kata Apan tadi, sebelum itu kan, sebelum Tuhan Yesus lahir juga para nabi-nabi telah diberikan pengetahuan oleh Tuhan bahwa akan lahir satu tunas baru. Nah, jadi apa peran iblis di dalam hal itu? Seperti yang saya lihat di beberapa komal-komal begini bahwa katanya iblis berperan penting. Misalkan contohnya Yohanes kan. Nanti dulu Afan, dengarkan dulu Abang Putra Bingai, jangan dipotong. Lanjut Bang. Gini Bang. Afan jangan potong. Lanjut Bang. Sudah sampai mana tadi lupa saya Bang. Itu Bang, si iblis motong-motong sih. Karena ada yang bilang nasi bahwa
Iblis Tidak, punya andil Bang. dong dalam Kita potong penyaliban. dulu. Sampai di peran iblis tadi, Bang. Ya, Peran memang iblis, Bang. Iya. Peran iblis. Peran iblis itu untuk merancang salib. Ah, gitu. Ya lanjut, Bang. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Aku bukan sih. Peran ya bukan. Makanya Abang coba dengarkan dulu. Nanti kalau Abang tidak sepaham dengan saya tidak apa-apa. Ini kan pengertian Keren saya. banget, Bang Putra, ini keren banget. Jadi bahwasanya Ini keren ini. peran Bunda. iblis ini Kita tidak ini Bunda ini. peran iblis ini tidak berperan dalam penyaliban. Bahkan sebaliknya, iblis mau menggagalkan penyaliban dengan cara, mungkin Anda bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus berpuasa, dia mencoba Yesus karena Allah Bapa berjanji bahwa Yesus tidak akan melakukan satu dosa pun selama hidupnya, dan 10 hukum Taurat akan dilakukannya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Nah, apa peran iblis? Iblis ingin menggagalkan hal itu. Iblis ingin membuat Tuhan Yesus jatuh walaupun satu dosa saja. Makanya dia saat berpuasa 40 hari lamanya dia dicobai. Orang Saduki dipakainya, semua dipakainya untuk mencobai Tuhan Yesus supaya gagal. Gini, Dan Bang, terakhir aku dia memakai lanjutin. Cuma lanjutin ya, Bang Putra begini. Tunggu dong, Maksudnya- bentar. Teman-teman yang memang ini pembicaraan yang sangat seru sekali dan sangat menarik untuk disimak. Tapi kita sapa dulu teman-teman kita yang lainnya biar kita tidak mendominasi ya. Baik, Bang Dominik, ada yang mau disampaikan Bang Dominik sebelum saya ke Pak Roza? Iya, saya tidak bisa sampaikan lagi Bunda ya, karena salib itu karya iblis. Jadi saya iya dan amin. Jadi itu untuk Protestan ya. Ya, sekian dari saya Bunda. Ya tetap semangat Bunda. Jadi ini orang berkelas semua. Jadi kita tidak bisa tantang mereka. Nah, orang berkelas semua. Ini Bang Ini, Zuma Bu. dengan Bunda Riva pun bisa murtad. Ya. Iya, sepertinya begitu. Terima kasih ya. Ini Bunda. Ya, Bunda. Baik, Ya, saya Bang turun, Dominik. turun, Bunda. Terima kasih Bang Dominik. Dadah. Saya mau ini, Bu. Nanti dulu Avan, sabar dong. Ini paman-pamanmu lagi bicara ya, Nak. Ya. Halo Pak Rozak. Pak Rozak agamanya apa, Pak? Halo, assalamualaikum. Kita Umi. lagi konsili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi konsili, Pak. Iya, ya. Iya. Ada Saya yang dari disampaikan, tadi Pak? ketawa ngelihat Oh jangan, ekspresi. nggak boleh ketawa. Di sini tidak boleh ketawa, Pak. Di sini kita lagi modal serius ya. Iya, serius. Yang tertawa di sini katakan amin. Amin. Oke. Silakan Bapak Rozak, ada yang mau disampaikan? Saya Islam mau bertanya sama Uni dan juga sahabat Kristen ya. Nanti boleh Uni dulu jawab atau Kristennya dulu bebas. Jadi dulu waktu kuliah saya kan punya kawan Kristen. Terus dia bilang saya kan curious gitu ya, kayak penasaran Ilan tuh sebenarnya nyembah apa sih? Saya tanya begitu. Apakah Yesusnya ataukah bapaknya, anaknya segala macam yang three-in-one? Pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan ini bagus banget. Belum lagi ini. Jangan banyak-banyak. Nanti Bentar konsili dulu nih, tambah biar lagi. jelas Masalah nih, penyalipan gimana karya arahnya. siapa aja belum selesai, Bang. Nambah lagi Iya. pertanyaannya, ribet nanti nih, Bang. Sebetulnya Bang, kalian saya membahas jawab apa Bang sih? Ron. Terus Belum Avan, birahi banget pengen ngejawab anak bunda ini ya nak. Gemesin kamu ya, pengen bunda colok itu mata ya nak. Lanjut. terus kata si apanya si Kristennya, kami sebetulnya sama aja nyembah Allah katanya. Kayak kalian juga sih. Cuman cara kami berbeda katanya. Kami ya pakai salib gitu. Sebetulnya 3-in-1 ini kami yang menyembah Allah katanya, nyembah Allah kalian juga katanya begitu. Kata salah satu dari mereka gitu. Terus saya bilang, lo kok bisa 3-3? Saya bilang, harusnya ya udah satu aja deh. Kenapa enggak? Ya itu caranya aja beda. Yang penting kami nyembah Allah gitu. Oke. Siap, pertanyaannya tadi apa? Di sini mumpung ada narasumber-narasumber hebat kita, ada Avan ya, Katolik, ada Bang Putra Bingai Protestan, ada Bang Ir yang Protestan, ada mungkin yang lain bisa menjawab. Silakan brotherku. Pertanyaan poinnya adalah kalian menyembah siapa? Betulkah begitu? Iya, Makan iya. siang ya. Gini, Lapar coba. juga ya, lapar juga kita menemenin konsili ini ya, teman-teman ya. Sambil makan siang boleh ya Bunda Yana ya. Saya Oke, mau jawab, Avan. Bang. Silakan Avan menjawab. Begini Bang, kalau untuk menyembah kami itu maksudnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gini kan maksudnya itu tuh mereka tuh satu sebenarnya karena roh. Mereka tuh roh kan sudah menjadi manusia. Jadi manusia itu Yesus. Jadi yang kami sembah itu Yesus.
Mungkin itu jawabannya, Pak. Kita sapa dulu tambahannya dari Bang Putra Bingai. Ada jawaban lain, Bang, atau dengan Pak Ir? Siapa yang mau menjawab, menambahkan? Pak Ir aja, Pak Ir. Oke, Pak Ir silakan tambahkan jawabannya, Pak Ir. Iya, silakan Pak Ir. Ya, saya benarkan abang saya ya. Ya, memang betul. Yang kami supranaturalkan atau kami spiritualkan adalah Yesus. Karena apa? Kebangkitan dan kenaikan dan keturunan Roh Kudus itu sudah fix. Dia sudah nyatakan bahwa akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada seorang pun kecuali melalui Bapa kecuali aku. Pak Ir izin saya tambahkan. Tadi Ya, Pak Ir halo. sepakat kalau Yesus itu punya Tuhan. Berarti Bapak menyembah Tuhan yang punya Tuhan ya? Kurang lebih begitu kira-kira. Nah, itulah. Karena apa itu yang tadi Ibu nanti salah mengerti dari sini. Ya, lanjut. Dia katakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiga itu Allah. Berarti dia sudah masuk ke dalam koridornya Allah di surga. Yang kami tetap sembahkan mereka bertiga sebagai Allah. Di dalam ritus kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sembah. Jadi Pak Ir, dialah satu-satunya yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Iya, silakan lanjut. Yesus itu Allah. Lanjut. Allah. Jadi Pak Ir, jadi nyembah tiga-tiga gitu ya? Bukan 3 Bang, 1. Iya. Iyalah, 3 jadi 1 kan gitu. 3 jadi 1. Apa salah statementnya? Begini, kita tidak bisa salahkan bahwa 1, tapi kita ambil dalam kitab suci. Di dalam kitab suci ada Roh Kudus. Di dalam kitab suci adalah Bapa, Anak. Jadi kita tidak bisa keluarkan Mungkin gini saya bantu. Tetapi kita akui. Bentar. Pak Ir, ya. Biar kita nggak ini, mungkin maksudnya begini. Okay. Yesus itu adalah Tuhan yang punya Tuhan. Tapi Tuhannya berapa? Cuma 1. Tapi Yesus punya Tuhan. Mungkin begitu kali jawabannya ya. Tuhan punya Tuhan. Iya, Yesus itu kan Tuhan yang punya Tuhan. Tapi Tuhannya cuma 1. Ya. Gitu. Oke, kita tidak bisa ambil dari luar kitab suci. Iya. Kenapa di dalam Yohanes pasal 28 itu Allah Bapa bentar dulu. Beliau sendiri katakan Pak Ir. Allah Bapa. Pak Ir. Halo Pak Ir. Pak Ir sama Pak Putra Bingai tadi kan setuju kalau Yesus itu Tuhan yang punya Tuhan, betul? Tadi kan Bapak sudah setuju. Bentar dulu Afan, biar kamu jelas. Tadi Pak Ir setuju Yesus Tuhan yang punya Tuhan. Nah, Afan kamu setuju tidak kalau Yesus itu Tuhan yang punya Tuhan? Saya sebenarnya tidak setuju dengan pandangan Edis, Mbak. Nah, kalau gitu kamu ngomong sama Bang Putra Bingai sama Pak Ir dulu dong. Pak Ir itu sepakat kalau Yesus itu Tuhan yang punya Tuhan, Dek. Gini Pak Ir sama Bang siapa ya? Yesus itu tidak punya Tuhan karena dia itu Tuhan. Gini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka itu satu, yaitu Yesus. Yesus itu kan Tuhan atau Allah yang kita sembah. Jadi tidak mungkin selain Yesus ada Tuhan, selain Yesus. Dia kan Allah. Kan dia Allah sendiri. Saya tidak setuju dengan pandangan Edis yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Jadi kenapa dibagi-bagi gitu di atas? Ya, tunggu bentar. Betul. Pak Rozak langsung ke Pak Ir. Pak Ir, bagaimana itu Pak? Afan tidak setuju dengan pendapat Edis. Bisa Bapak bantu? Ya, Abang, benar sekali karena Yesus datang sebagai sumber primer. Dia adalah primer utama untuk menyelamatkan. Jadi kita yakin bahwa dia datang sebagai manusia. Tetapi kita ambil dalam kitab suci. Di dalam ada kata Roh Kudus dengan Bapa, Anak. Makanya kita tidak bisa keluar dari itu kitab suci. Karena itu kitab kebenaran itu. Gini Bang. Beliau sendiri nyatakan aku pergi tapi kami baptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3 itu fix. Bukan 3 Bang. 3 itu jadi Allah. Gini Bang, sebelumnya kan Maria menerima kabar gembira. Begini. Sebelumnya kan Maria menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Roh sudah menjadi manusia. Seperti itu atau sabda sudah menjadi manusia. Begitu Bang. Benar. Jadi Yesus sudah punya Allah. Karena dia Allah sendiri. Cuman konteks dari apa yang dibilang Edis itu, Yesus punya Tuhan. Artinya karena Allah itu telah menjadi manusia. Ngerti? Karena dia posisinya di dunia. Ngerti?
Nah, itu maksud dia. Makanya sebenarnya tulisan ini kurang pas ya, cuman sedikit menjebak menurut saya. Karena sebenarnya itu Yesus punya Allah Bapa, mungkin lebih pas. Karena kalau Yesus punya Tuhan, Anda pasti memikirkannya, wah Yesus, masa Yesus punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Tidak begitu. Benar kata Adpan tadi, benar. Karena seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, karena 10 perintah Tuhan itu tidak ada yang sanggup, sementara itu sudah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu Allah Bapa turun menjadi manusia untuk menyelesaikan. Begini singkat saja Bang. Begini. Silakan. Yesus kan, apa yang dilakukan oleh manusia tidak, ini maksudnya apa yang dilakukan oleh Yesus tidak, maksudnya manusia tidak bisa lakukan. Yang dilakukan Yesus hanya Allah yang bisa lakukan. Jadi itulah sebabnya kami mengklaim bahwa Yesus itu Allah atau Tuhan, pencipta langit dan bumi seperti itu. Betul. Tidak ada yang benar itu. Jadi saya tidak setuju dengan Yesus punya Tuhan. Baru ini kita temukan pendapat bahwa Edis itu salah ya, menurut Abang Afan ya. Tadi bahkan Afan telah mempengaruhi Bang Putra Binge yang tadi sepakat dengan tulisan ini dan sepakat dengan pernyataan Edis. Sekarang Bang Putra Binge telah terpengaruhi oleh Afan, sepertinya Afan memenangkan konsili ini. Ada saudara kita yang baru masuk. Bang Putra Binge sudah berubah pikiran ya? Bang Afan. Gini Mbak, kitab Kristen Protestan sama Katolik itu lebih banyak Katolik Mbak. Jadi baik. Mereka tuh nggak begitu paham. Bentar Bang El ya. Oke, Afan berarti tidak sepakat pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Tadi Bang Putra Benge sempat sepakat, sekarang berubah haluan. Konsili ini sepertinya dimenangkan Afan dan mari kita sepakati. Pak Ir, bagaimana Pak Ir? Bang Afan dan Bang Binge sudah tidak lagi sepakat dengan Edis. Anda masih tetap ikut Edis atau tidak Pak Ir? Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi begini saya tanggapi, saya benarkan Putra Bingga ya. Kalau kita ambil di dunia yang Tuhan Yesus berdomisili, tapi kalau sebelum dia berdomisili, dia ada di surga itu sudah ada. Makanya dia sebagai anak yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Makanya itu dari Allah. Makanya kami ambil di kitab suci. Kita sudah mendustai kitab suci. Ya, maksudnya Bapak nyatakan Allah Bapa. Bentar Pak. Ya. Bentar Pak Ir. Saya mau tanya Bapak, mau konfirmasi. Bapak ikut pemikiran Afan sekarang atau masih tetap pikiran Edis yang Bapak pakai? Saya tetap pemikirannya, kalau saya Mbak tetap Alkitab. Bukan pemikiran siapa-siapa. Iya, benar. Tadi kan kita sudah sepakat. Iya. Bahwa Edis itu dikatakan benar. Nah, kemudian Afan maju. Anda mulai mengikuti Afan. Bukan, saya tidak mengikuti siapa-siapa. Saya tidak mengikuti Edis. Anda sudah mulai sepakat. Gini, saya jelaskan lagi Mbak. Bentar dulu. Kita itu biar nggak mutar-mutar. Afan kan sudah menjelaskan. Bang Putra sepakat tidak dengan penjelasan Afan? Menurut Afan yang tentang Tritunggal itu saya sepakat. Oke, kalau Pak Ir gimana Pak Ir? Sepakat dengan penjelasan? Oke, Edis telah kalah teman-temannya ketiga. Afan luar biasa, kamu tepuk tangan buat Afan telah memenangkan konsili ini karena telah mengalahkan doktrin Edis, luar biasa. Baik, kita sapa. Sudah Afan, nanti kita tambah lagi. Bang Afan. Edis itu tidak berpikir dulu baru omong. Begini Mbak. Oke, my God. Nyatanya seperti ini Mbak. Begini. Yesus kan Tuhan. Maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu kan satu. Dan itu Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan itu Yesus. Bisa dibilang Allah Bapa, bisa dibilang Allah Putra, bisa dibilang Allah Roh Kudus. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah alam semesta itu Yesus. Yang karena lain dia dulu Allah. Sebentar, biar kita selesai konsilinya ya, karena konsili ini harus diselesaikan dulu ya. Baik teman-teman, konsili kita ini terkait tentang judul dan pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Tadi sempat di awal Abang Putra Binge dan Pak Ir juga sepakat dengan Edis. Sekarang karena Afan berani menjelaskan dengan sangat memiliki Roh Kudus dan kedua orang ini telah berpindah bahwa Edis ternyata salah kaprah dan Bang Afan lah pemenangnya. Mari kita kedatangan dua tamu lagi.
ada Voice of Truth dan ending apa ini kita baca namanya? Ending Coklat. Mungkin saya kasih kesempatan Voice of Truth dulu, silakan. Anda mau ke pemikiran yang mana? Yesus punya Tuhan atau Yesus itu adalah tidak punya Tuhan? Silakan, Bro. Saya akan berangkat dari Alkitab ya, Bu ya, dan bukan mendukung Edis dan bukan juga dengan yang lain. Yesus mungkin dikatakan berdoa kepada Tuhan itu alasannya ada dua ya, jadi bukan dia itu sendiri yang berdoa kepada Tuhan, jadi dia tidak punya Tuhan karena dia sejak semula adalah Tuhan. Jadi alasan yang pertama, dia berdoa untuk menjadi teladan bagi manusia, bagaimana dia menunjukkan ketaatan dan ketergantungannya sebagai manusia kepada Bapa dengan cara menunjukkan bagaimana caranya berdoa dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan keilahian dalam Tuhan yang menunjukkan cara di mana berdoa. Bapa Putra. Dia tidak berdoa kepada Bapa karena dia adalah Bapa. Gitu. Tunggu sebentar bro, tunggu sebentar ya. Nanti jadi nggak konsen saya. Jadi yang kedua, hubungan kekal di dalam Tritunggal di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus saling berkomunikasi dalam kasih. Jadi bukan Yesus itu bukannya punya Tuhan. Jadi sejak semula dia sudah menjadi Tuhan. Jadi dia turun ke dunia itu berupa manusia hanyalah sebagai inkarnasi. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia harus menebus dosa manusia itu melalui cara penumpahan darah, harus mati di kayu salib, gitu. Jadi bagaimana dia supaya mati di kayu salib? Biar kita tidak terlalu panjang, berarti Anda menolak doktrin Edis berarti ya? Jelas saya menolak doktrin Edis dan rencana keselamatan Allah itu rencana keselamatan adalah rencana Allah. Kalau Kos bisa kasih saya untuk bernarasi, saya akan jelaskan ya. Enggak, kita di sini hanya ingin konsili, maksudnya kita ingin tahu bagaimana sudut pandang teman-teman Kristen, apakah sepakat dengan pernyataan Edis atau justru malah tidak sepakat seperti Afan dan Anda. Di sini kita sudah tadi Bapak Putra Binge dan Pak Ir sempat terpengaruh dengan Edis. Sempat mengatakan bahwa Edis itu benar. Sejak kehadiran Afan dan Bapak Voice, mungkin banyak orang Kristen yang akan meninggalkan Edis supaya tidak terbohongi terus sama Edis. Ya, tugas kita di sini kan memberitakan kebenaran nih. Nah, jadi Bapak ini termasuk yang mengatakan, jadi menurut Bapak pernyataan Edis kalau Yesus punya Tuhan itu adalah pernyataan keliru, Pak? Jelas, itu adalah pernyataan yang keliru. Karena tidak ada dasar Mungkin Alkitab dia tidak berpikir dulu Mbak, baru omong. Jadi gini host, kalau Edis kan maaf ya sedikit ya, kalau Edis kan dia lawan debatnya dia belajar Islam semua, Mbak. Nggak pernah lawan debat sama Kristen. Makanya dia belajar Islamologi. Jangan potong dulu 11 tahun. Bang Voice ini kan lagi ya. ngomong deh ya, lanjut. Ya, jadi kalau si Edis TV dari pengakuannya dia kan belajar 13 tahun tentang Islamologi, tapi belum pernah saya dengar dia mengatakan dia pernah belajar Alkitab walaupun 1 tahun. Jadi wajar saja dia tidak paham itu. Jadi saya tidak terlalu menyalahkan Edis, bukan. Tetapi yang saya lihat pengakuannya memang tidak pernah belajar Alkitab. Jadi mungkin dikatakan awam kali ya Pak ya. Salah. Betul. Oh, Edis ini memang iya. Begini Mbak, Oke, masuk akal. Kalau dia live, silakan. Kalau dia live itu tidak pernah menaikkan orang Kristen, yang dia naikkan orang Muslim. Oke, masuk akal. Oke, kita sapa yang lain dulu ya. Jadi konsilinya udah hampir ketemu titik poinnya. Sekarang kita ke Bang Ending nih. Halo Ending Coklat. Halo. Anda agamanya apa, Bro? Islam. Kalau Islam ini konsili umat Kristen, kita nggak ada masalah. Kita hanya memberikan tempat kepada mereka memberitakan kebenaran mereka sendiri, oke? Jadi nggak boleh tanya? Jangan diperubit lagi, soalnya mereka aja sama mereka masih sampai sekarang masih konsili. Mau nama-namain beban mereka, Anda? Enggak sih, ini yang lebih penting daripada mereka. Enggak ada yang lebih penting kecuali saya yang mengatakan penting di sini dulu ya. Izin kita biarkan saudara kita Kristen dulu menjelaskan. Satu saja saya mau tanya, satu aja. Kenapa maksa banget ya, Bro? Ada apa sih? Ya, coba silakan. Iya, silakan. Kasih. Ya udah kita kasih kesempatan lah ya. Karena saudara-saudara saya minta di sini diizinkan, ya udahlah Anda. Silakan. Yesus kan pernah bilang, saya itu diutus untuk kaum Bani Israel ya kan? Itu kan omongannya dia sudah. Kalau memang dia itu Tuhan, harus dipercaya omongannya. Ya kan? Kalau saya itu diutus untuk kaum Bani Israel.
Dan mungkin benar karena cuma 12 muridnya saja dia pilih. Kenapa enggak dia pilih banyak murid gitu? Ya itu aja saya mau tanya. Saya mau tanyakan. Siapa yang menjawab di Tanya sini? apa ini? Saya. Yang Anda tanya apa? Pertanyaannya adalah kenapa cuma muridnya 12 orang aja gitu? Kenapa kalau emang dia untuk ulumul alam kenapa nggak semuanya? Gitu kali ya endingnya. Gini Mas, saya jawab. Dan dia kan Siapa dulu nih? Bentar dulu. Sebentar. Makanya saya tuh nggak suka kalau kayak pasar. Kalau misalkannya belum selesai satu orang bicara, mending yang lain diam dulu ya. Afan, kamu tahan dulu birahi bicaranya ya, nak Bunda ya. Bunda cubit kumis kamu nanti ya, nak. Biar kasih Apan aja, Mbak. Coba kasih Apan jawab dulu. Ya, Bang Ending, pertanyaannya sudah selesai, biar dijawab sama si Apan. Dan ya gini, dan Yesus kan pernah bilang, saya ini diutus untuk kaum Bani Israel. Ingat loh ya, itu omongan Tuhan ya, kalau kamu udah percaya dia Tuhan. Untuk kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya untuk kaum ini. Nah itu. Bagaimana menanggapinya itu? Pertanyaan spesifiknya silahkan bro, biar saudara kita nggak tambah pusing. Ending Jos. Kenapa Yesus memilih 12 orang sebagai muridnya? Karena dia memilih orang-orang itu untuk mewartakan kerajaan Allah atau Injil kepada orang, memberitakan kebenaran bagi orang-orang ke seluruh dunia, begitu Bang. Jadi dia tidak memilih semua orang menjadi muridnya. Dia tuh hanya maksudnya memilih 12 orang dan menyebarkan Injil supaya ikut dengan dia, bahwa dia itu juru selamat manusia, begitu. Gimana Bang? Puas dengan jawaban saya? Ya berarti Tuhan itu tidak adil. Loh, kenapa cuma orang Yahudi saja yang dia pilih murid-muridnya? Bukan umat Israel aja Bang. Dia tuh pilih 12 murid Yesus untuk datang ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Dan sekarang sudah terjadi. Di mana-mana, di negara manapun juga ada Kristen. Karena 12 rasul itu yang Yesus jadikan murid dan mewartakan kerajaan Allah. Bahwa dia itu adalah jalan keselamatan dan Afan, kebenaran. kamu mundurkan dikit Afan. Cuman kayak Dajjal mata sebelah. Kamu mundurin, biar enak kita lihatnya. Apa yang kamu takut ngeliatin kumis kamu yang gak seberapa itu? Mundur lagi nak. Bagus. Ya ada lagi, jangan berdebat kusir di room saya ini ya. Room saya ini room konsili. Tolong jangan diganggu konsili kita. Pertanyaannya apa lagi? Ending coklat teh? Itu tadi yang terus kata Yesus. Boleh saya tambahkan ya? Tanggapannya gimana? Omongnya keras sedikit. Siapa yang mau menambahkan ini? Ending Cokolate di sini tuh room konsili. Kita mau mendengarkan pendapat Kristen, teman-teman kita Kristen. Apakah mereka sepakat dengan ya? Makanya dari tadi tuh saya selalu kalau bicara tuh udah pakai peringatan loh. Kita lagi ingin mengetahui ada polemik yang berkembang di sosial media. Pernyataan Edi Sidabutar sebagai apologet penonton terbanyak di abad ini yang dianggap punya roh Tuhan oleh mayoritas umat Kristen di TikTok yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Paham ya? Nah, kita sebagai orang Islam ingin menggali dan mengetahui sebagai bentuk keilmuan. Ntar gue cuci tangan gue dulu. Umat Kristen ini sepakat nggak sih Yesus punya Tuhan? Karena kalau Yesus punya Tuhan, berarti Tuhannya itu cuma satu. Nah itu, bentar dulu saya jelasin sama saudara saya Muslim. Kadang teman-teman Muslim ini harus ngomong tuh harus ditekanin banget, kadang nggak bisa paham. Maka kita umat Islam ingin menyaksikan bagaimanakah penjelasan saudara-saudara kita Kristen ketika mereka mengatakan kami sepakat, apa alasannya? Tidak sepakat, apa alasannya? Gitu saudaraku. Ya, jadi kita ingin mengetahui. Tapi kalau mereka percaya dengan omongan Yesus bahwa saya ini diutus untuk kaum itu bukan masalah hari ini. Sitakan untuk masalah besok, malah debat sama yang Muslim turunin dulu Mbak. Iya nih turunin dulu nih yang Muslim kadang bandel banget. Deh. Ini masalah umat Kristen, bukan masalah kita. Kenapa sih saudaraku Muslim ini kadang-kadang tidak mengerti dengan Bunda Gembala ini? Bunda lagi memfasilitasi konsili 2025 on the TikTok tentang penyalipan belum konsili ya. Tentang apakah? Tidak apa-apa. Ibu naikkan dia saja, Kenapa? Aduh, saya bingung nih, saya mengikuti siapa nih? Akan suruh turun, iya, Bapak suruh naikin. Saya bingung nih, lebih Pak. bagus lagi. Itu yang kami minta. Udah pasti Ya, aja Tuhan kan room saya, bertanya. Bapak sama Afan nggak usah ikut ngatur room saya deh, room saya deh ya.
Udah diam aja kalian udah saya kasih tempat. Anda bertanya Kristen menjawab. Tadi saya mau Anda menambahkan bertanya bahwa- Kristen menjawab. Iya baik, kita sampaikan Pak Pois dulu, biar Pak Pois dulu menjawab ya. Aduh, tolong dong teratur dong Pak, jangan kayak gitu dong. Buat umat Islam sekali lagi saya tekankan ya, ini sekarang kita lagi konsili, kita lagi ingin dengarkan Bunda Gembala kalian ini yang manis, yang luar biasa ini, tak terkalahkan manis ini ya. Gini Bu. Afan sabar, Afan. Aku cabut kumismu satu-satu nak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.